Pada ingin menyampaikan agar dalam waktu Allah
Sekarang acara akan terjadi. Jemaah yang macam luar, yang baru, yang lain-lain itu. Acara terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Segala puji milik bagi Allah, salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga dan sahabat sekalian yang kita muliakan dan dimuliakan oleh Allah. Guru rohani kita bersama Abia selaku pimpinan pengajian di tasawuf beserta ingat dan bumi ke seluruh keluarga besar Abia sekalian. Kami muliakan para undangan abu-abu sekalian dan juga yang terhormat Bapak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat yang telah hadir. Kemudian yang kami hormati kepada Bapak Kabid 0110 Kabupaten Aceh Barat dan juga yang terhormat kepada Bapak Kapolres atau yang mewakili. Kemudian yang terhormat Bapak Kajari Aceh Barat Daya dan juga yang terhormat pimpinan DPRK Kabupaten Aceh Barat Daya beserta anggota. Yang terhormat kepada
unsur pimpinan SKPK dapat hadir, dan juga salah satu daripada anggota DPRD Kabupaten Aceh Selatan yang bergelar dengan Wali Songo. Selamat datang Aceh Berdaya. Baiklah, untuk melanjutkan acara kita pada hari yang berbahagia ini, pembawa acara saya sendiri, Ibu Sayyid Rahmat, dan untuk mendapatkan keberkahan acara halal bihalal kita di pesantren Tauhid Ifani Kabupaten Aceh Berdaya, kita awali dengan membaca ayat suci Al-Quran beserta dengan selawat badar yang akan disampaikan oleh Tengku Syekh Zita Mahmud Ali. Pada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء
لا إله إلا هو العزيز الحكيم لا صدق الله العلي العظيم. Yang mulia Abuya Bapak Bupati dan jamaah sekalian untuk berlistenan Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika والسلام عليك الله عليك الله أشرق بدر علينا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, terima kasih kepada anda kami. Mudah-mudahan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran beserta selawat pada yang telah bersama kita bacakan, Kabupaten Aceh Barat Daya lebih sejahtera dan negara kita pun jauh daripada para perkara dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Baiklah, acara selanjutnya kata-kata pendahuluan pimpinan pesantren Prophet Irfani
atau Ketua Umum MPTTI Indonesia kepada Nabi Sahar Lukas Kaliwali, kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dan wassalamualaikum warahmatullahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kita anbiya bersama dengan indah ummi dan seluruh orang muda-muda dan hadir wali takut dan Allah, dan juga yang kami hormati dan banggakan hormatan kita kepada pemimpin kita Pak Bupati Jaya Pak Sukabudi bersama dengan Wakil Bupati Pak Nizam Mengatri, saya hormati juga seluruh unsur Forkopimda Jaya Pak Dandi, saya mewakili Pak Kapolres dan juga Pak Polri, Ketua Pengadilan, saya mewakili seluruh unsur SKPD, Pak Musrika, masyarakat, khusus abang kami yaitu Maulana Rahman, Ketua KPA Surabaya, juga seluruh tokoh-tokoh masyarakat, wali nurul, wali tasawuf, para imam pakar, para khalifah, dan jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sahabat kami dari Kota DPR Selatan, Malifan, dan juga kehormatan kepada Ketua DPR Kabupaten Jaya, Abu Hadir, atau yang mewakili, dan kepada kita semua jemaah sekalian. Pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga ucapan terima kasih kepada Pak Bupati dan rombongan yang telah hadir di tengah-tengah kita dalam rangka silaturahmi halal MPTTI dengan pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya. Perlu kami sampaikan bahwa kepada Pak Bupati dan rombongan, pesantren Darul Ihsan ini adalah pesantren Tauhid Ikhwani, ini adalah merupakan rumah kedua dari alhamdulillah setelah dipaut pesantren Darul Ihsan di Labuan Haji yang baru-baru ini kita kunjungi karena haul beliau sudah wali. Tapi alhamdulillah lebih banyak menghabiskan waktu, tenaga, pikiran, bahkan harta di Atia ini. Lebih pesantren Tauhid Ikhwani ini sudah banyak menghabiskan biaya, mungkin sudah miliaran. Begitu juga dia membangun tempat seperti ini di Suak, juga di Kota Murni, di Tanah Cuk, dan di Alun Nama, dan tempat yang lain. Begitu kami lihat keseriusan dan kecintaan dia kepada masyarakat Aceh Barat Daya ini. Tentunya untuk membangun membina akhlak umat, membina keimanan umat, membina supaya umat taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya, dan mengikuti ulama-ulama yang memberikan contoh suri tauladan yang baik. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga diajarkan mulai tingkat dasar, tingkat PPA,
dan juga pesantren sebagaimana tempat yang lain belajar ilmu kitab, baik dari Abia ini dan juga dari luar Abia, bahkan dari Aceh Tengah, dari Lues, banyak yang menonton di sini. Di sini juga ada didirikan sebuah posko, di mana ada kajian rutin setiap malam Selasa disampaikan oleh Dewan Pakar Bidin dalam menyampaikan ilmu keagamaan, baik itu ilmu akidah, ilmu fikih dan ilmu tasawuf dan juga yang lainnya. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah, di sini juga banyak teman-teman yang setia menemani kami menyemangatkan kuliah dalam membantu pengembangan pondok pesantren atau posko Al-Fatihah. Antara lain ada ayahanda kita, Haji Muslim Umar, juga dengan wali senior, dan juga ada sesepuh Aceh Barat Daya, Haji Bustami, ada Pak Pendi, ada wali mandor Al-Hadidin, Abdul Mahdi, dan banyak Wawan, banyak teman-teman yang lain yang setia dalam sebutkan. Dan juga banyak juga yang membenci tentunya, menfitnah, menuduh bahwa kehadiran posko atau pesantren ini justru menjadi sumber ajaran sesat yang ada di Abia. Sungguh miris, sungguh kita sayangkan jika itu keluar dari salah seorang oknum daripada individu kita di Aceh Barat Daya. Dan Abia sebagaimana kita saksikan bersama setiap hari, walaupun keadaan beliau kurang sehat, busuk, beliau tetap menyempatkan untuk mengajar, membina, mengajak kami semua dan tokoh masyarakat supaya dapat belajar agama dengan benar. Kendati pun demikian, Bupati, kami tidak berkecil hati. Terus para guru-guru kami, para dewan pakar terus mendakwahkan ajaran tasawuf, Abu Said, Wahaduddin dan lain-lain, dibantu oleh guru dari pusat, ada Abu Walid dan juga Wali Adena, terus melakukan dakwah ke pelosok-pelosok khususnya di Kabupaten Aceh Barat. Alhamdulillah, tempat-tempat seperti ini juga dibangun, dibina Abia, bahkan di seluruh pelosok penjuru Nusantara. Ada posko besar di Melabu, ada di Banda Aceh, ada di Gayubut, ada di Takemor, ada gapura-gapura yang begitu megah. Bahkan sampai ke Malaysia ada yang menghibah tanah 4 hektar untuk perjuangan lawan tasawuf dan kesufian. Tentu itu semua adalah bentuk kesadaran masyarakat, kasih sayang kepedulian. Ini dibangun umumnya dari swadaya masyarakat karena kasih sayang kepada Abia dan ajaran beliau. Mudah-mudahan apalagi Pak Bupati sudah menurunkan angka, memberikan sebuah semangat motivasi kepada kita agar dapat membawa Abia ini lebih maju ke depannya dalam di bidang keagamaan dan kesejahteraan dalam kehidupan. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara kami, maaf, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pimpinan pesantren Irfani. Kemudian selanjutnya acara keempat, penyampaian isi hati oleh Ketua Posko Induk Thohir Irfani kepada saudara kita Tunku Zul Mahdi. Kepada Tunku Zul Mahdi dipersilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada pagi menjelang siang yang berbahagia ini kita masih dihimpunkan dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita bisa berada di dalam mushola yang berbahagia ini di bawah naungan Abia kita.
Kemudian selawat beriringkan salam sama-sama kita aturkan kehadiran baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW yang mulia dan selalu Allah muliakan. Ayah rohani kita bersama, Abuya, Inya dan Bumi, para abu-abu muda, putra dan putri Abuya yang telah berhadir di tempat yang mulia ini. Yang kami muliakan Abi, pimpinan Pondok Pesantren Irfani, sekaligus sebagai Ketua Umum Majelis Pengkajian Maulid Tasawuf Indonesia. Kemudian yang kami muliakan para guru-guru kami yang telah berhadir di tengah-tengah kita pada hari ini. Yang terhormat Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Aceh Barat Daya yang telah berhadir di tengah-tengah kita. Mungkin ini menjadi sejarah baru bagi kita, seorang bupati dan wakil bupati berani hadir di pesantren yang tercinta ini. Kemudian yang kami hormati Bapak Dandim atau yang mewakili, Bapak Kapolres atau yang mewakili, juga Bapak Kajari atau yang mewakili, Panglima KPA Aceh Barat Daya yang telah berada di tengah-tengah kita. Teristimewa kepada para jamaah sekalian yang selalu setia hadir, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan keluarga untuk selalu berada di tempat ini. Sebelum melanjutkan, saya akan membacakan terlebih dahulu sebuah makalah dari Abuya yang berjudul Pesantren Tauhid Irfani. Didirikan pada tanggal 3 Januari tahun 2017, yaitu di Desa Gedepaya, oleh Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi bersama dengan kawan-kawan. Pada awalnya mendapatkan tanah hanya 5 kali 20 meter atau satu pintu toko dengan luas lebih kurang 100 meter yang dibeli dengan harga 55 juta rupiah. Dan kemudian pada saat ini tanah pesantren ini telah memiliki luas lebih kurang 2 hektar sampai dengan ke belakang lokasi pesantren. Kegunaan pesantren untuk tempat belajar agama bagi masyarakat, khususnya masyarakat Abdiyah. Di dalam pesantren ini diajarkan membaca kitab-kitab kuning agar masyarakat Belampidi memahami agama dengan baik serta mengamalkannya, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan keberkahan di negeri ini dan masyarakat dapat berakhlak bagus, beribadah baik dengan syarat dan rukun yang benar serta khusyuk di dalam hatinya, beriman dan beribadah dengan tauhid yang lepas daripada kesyirikan dan kenifakan. Pada awalnya murid hanya beberapa orang saja, dan alhamdulillah saat ini sekarang murid di Tauhid Irfani lebih kurang ada 100 orang yang mondok, ditambah dengan yang mengaji pada siang dan sore hari. Asalnya adalah dari berbagai daerah di Aceh, baik dari Banda Aceh, Aceh Tamiang, dan dataran tinggi Gayo. Sedikit dari Abdiyah, baik dari Babahra, Buhang, Kuta Tinggi, dan Alu Sungai Pinang. Dengan adanya pesantren ini, pencurian sabu-sabu telah mulai berkurang. Akan tetapi yang masih terjadi di masyarakat kita adalah judi online dan masih banyak masyarakat yang tidak sholat. Demikianlah laporan dari kami, pengurus posko dan pesantren Tauhid Irfani, kepada Bapak Bupati Abdiyah dan yang berwenang agar dapat bersama-sama untuk membantu tercapainya perjuangan pesantren ini. Bapak Bupati dan Bapak-Bapak Forkopimda serta SKPK lainnya yang kami hormati. Masa lalu adalah masa yang gelap bagi kami. Kami pernah dihujat, pernah dilempar dan sebagainya. Tetapi itu tidak menyurutkan semangat kami untuk membangun posko dan pesantren ini. Mudah-mudahan masa lalu itu menjadi kenangan. Dan saat ini sama-sama kita sosok sesuai dengan slogan Bupati Abdiyah adalah arah baru Abdiyah maju. Mudah-mudahan ke depan kita bisa bersama-sama menyadarkan masyarakat, mengajak masyarakat untuk selalu
untuk meningkatkan agar beribadah kepada Allah, tidak lagi meninggalkan sholat. Itu yang paling utama. Bapak Bupati, di beberapa tempat di jalan-jalan Abuya telah memerintahkan kami membuat baliho-baliho untuk mengajak masyarakat untuk sholat, mengajak masyarakat supaya jangan meninggalkan sholat. Tidak lain dan tidak bukan, ini adalah bukti kecintaan Abuya kepada kita semua. Tidak benar bahwa di tempat ini diajarkan ajaran yang kurang baik. Tidak benar di tempat ini diajarkan ajaran yang sesat. Karena kenapa? Bapak Bupati, perlu juga kami sampaikan, pesantren ini adalah salah satu yang mampu mengirimkan santrinya untuk ikut-ikut lomba, baik di kabupaten maupun baik di Kabupaten Apia hingga ke Aceh Selatan. Insyaallah Pak Bupati yang tadi yang membaca ayat suci Al-Quran adalah salah satunya. Sayyidan, putra daripada Wali Babarat. Putra pertama daripada Wali Babarat di Apia sudah 3 juara beliau dapatkan, yaitu juara 1 2 kali dan juara 3. Namun di kabupaten tetangga beliau juga mampu, walaupun baru sampai ke juara 2 di Aceh Selatan yang baru-baru ini dilaksanakan. Jadi ini menjadi bukti bahwa kita tidak main-main di dalam mengajarkan anak-anak kita di sini. Kita cukup serius, kita cukup fokus terhadap pendidikan anak-anak, terutama untuk memperbaiki akhlak, sebagaimana yang selalu Abuya ajarkan kepada kami. Bapak Bupati, salah satu kelebihan yang didapatkan oleh Kampung Kedepaya. Dulu sebelum 2017 ini kampung ini langganan banjir. Tapi setelah 2017 ini berdiri, banjir tidak ada lagi yang besar. Terakhir kemarin dalam bulan puasa itu sempat juga banjir. Ini karena kita sudah lupa kepada Allah, banyak yang masih berbuat maksiat. Lampu jalan Pak Bupati ini kami alhamdulillah akhir-akhir ini sudah hidup. Sebelumnya ini gelap, jadi menjadi tempat-tempat yang tidak baik bagi para pengemudi dan banyak yang ditangkap oleh pemuda desa. Alhamdulillah keberadaan kita di sini mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar, juga khususnya bagi masyarakat Apia. Kemudian karena mengingat waktu, saya padai sampai di sini dan saya tutup dengan sebuah pantun. Pergi ke ladang menanam pisang untuk penganan pengganti nasi. Mudah-mudahan bersama MPDT Bapak Bupati merasa nyaman. Untuk ke depan mohon arahan dan bimbingannya. Demikian, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Kemudian acara kita selanjutnya yaitu Usidu atau tepung tawar Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Selatan tahun 2025 atau 2020. Yang pertama langsung ditepung tawari oleh guru kita Abuya. Pada Abuya kami persilakan. Tolong panitia. Kepada Nabi, mewakili daripada Abuya untuk mempersetuju Bupati Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian yang kedua kami mintakan kepada sesepuh Abdiyah Insinyur Tengku Haji Bustami. Kepada Insinyur Tengku Haji Bustami kami persilakan. Sallallahu alaihi Selanjutnya kami mintakan kepada Wali Amir Senior Tengku Haji Muslim Umar. Kepada Wali Senior Tengku Haji Muslim Umar dipersilakan. Terima kasih kepada Bapak Bupati Daud Bupati. Mudah-mudahan dengan terbuka tersebut Bapak Bupati dan juga Wakil Bupati tetap teguh, tetap menjadi sosok pemimpin yang amanah dan tentunya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing kami yang lebih maju dan membawa kepada arah yang baru, yaitu orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita mintakan kepada Bapak Bupati untuk menyampaikan sambutan kepada kita semuanya, kepada Bapak Bupati, kepada waktu kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia dan nikmat-Nya pada kita semua pada hari yang berbahagia ini, masih dalam keberkahan rezeki dan umur panjang dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tak lupa pula kita sanjungkan kehadiran Nabiullah sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah kita umat Rasul yang di akhir zaman atas bimbingan Abuya juga mendapatkan syafaat dari beliau kelak insya Allah. Yang kami hormati, kami muliakan Al-Mukarram, guru kita, sang pencerah umat, Abuya Syekh Amran Wali, besertanya Umi, mudah-mudahan selalu dalam keberkahan rezeki dan umur panjang, dan insya Allah kesehatan Abu kita terus memberikan keilmuan dan bimbingan yang pada kita untuk menjadi suluh bagi kehidupan kita. Yang saya hormati para wali-wali senior, para pengurus Majelis Tauhid Tasawuf, Abi Sahal dan keluarga besar MPTT Indonesia, dan khusus Kabupaten Aceh Baradaya beserta dengan semua para murid-murid Abuya. Semua juga saya doakan dalam keberkahan rezeki dan umur panjang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Abuya, saya hadir dengan Pak Wakil Bupati, mungkin pertemuan kedua kami atas nama pemerintah kabupaten, juga beserta dengan perangkat daerah lainnya, ada Forkopimda yang lain yang berhadir Abuya dalam acara halal bihalal. Dan semua yang hadir dalam kesempatan yang baik ini, saya mendoakan atas izin dan bimbingan Abuya, atas ilmu yang telah dicurahkan oleh Abuya, insya Allah kita selalu dalam keberkahan rezeki dan umur panjang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentu atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Baradaya menyampaikan salam hangat, salam takzim kami kepada guru-guru kami yang hadir dalam pertemuan yang berbahagia ini dalam kegiatan halal bil halal dan silaturahmi MPTT Indonesia dengan pemerintah Kabupaten Aceh Baradaya. Atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Baradaya menyampaikan selamat berhari raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, dan insya Allah arah baru dan abdia maju untuk ke depan menciptakan daerah yang baidatun, taibatun, warabul ghafur, insya Allah dapat kita wujudkan. Kemudian poin yang kedua dalam pertemuan yang berbahagia ini ya, tentu atas nama pemerintah dalam perjalanan politik yang saya atas nama pribadi melihat perkembangan kajian ilmu tauhid tasawuf yang berkembang, tentu mendapatkan tantangan. Semuanya saya menyampaikan dinamika tantangan itu hal yang lumrah untuk kita hadapi ya Bu. Dan insya Allah hari ini keberkatan yang mungkin Abuya dengan ridho Allah Subhanahu wa taala perkembangannya semakin lebih baik. Semua perangkat-perangkat pemerintah kabupaten sampai dari tingkat kabupaten ke tingkat desa, banyaknya para gecik-gecik yang bergabung dalam majelis ilmu tauhid tasawuf ini menunjukkan bahwa perkembangannya semakin baik dan dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Aceh Baradaya. Dan atas nama pemerintah mengucapkan rasa terima kasih dan syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kajian ilmu tasawuf yang memberikan jawaban dan solusi terhadap persoalan-persoalan yang terjadi dalam tengah-tengah masyarakat. Bapak Ibu dan sahabat sekalian muliakan, saya harus sampaikan di mana dinamika teknologi, perkembangan zaman yang semakin hari akan semakin menjauhkan kita pada perbuatan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan banyak perbuatan kemaksiatan yang nilainya semakin tinggi yang kita hadapi. Catatan di Polda Aceh Abuya, penyalahan narkoba dan peredaran narkoba itu nomor 1. Yang kedua yang paling menyakiti perasaan kita karena syariat Islam yang secara khusus dan nilai kearifan lokal berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Aceh nomor 11 tahun 2006 sudah menjadi sebuah komitmen regulasi yang diberikan oleh pemerintah pusat, itu tidak mampu. Karena kenapa? Poin yang kedua dalam catatan kriminalitas, penyimpangan seks bebas dan penyimpangan pelecehan seks anak di bawah umur itu sangat tinggi yang kedua catatannya. Dan Aceh Baradaya juga merupakan 5 besar terhadap
kriminalitas yang kedua yang perlu saya sampaikan Bapak sekalian. Tapi alhamdulillah, kemudian yang ketiga, catatan judi online yang muaranya setelah judi online itu ada pinjaman online. Itu juga marak terjadi dalam kehidupan masyarakat khusus di Kabupaten Aceh Berdaya. Tengkulak, rentenir, kemudian agen-agen yang mempermainkan nilai-nilai syariat itu juga menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Kabupaten Aceh Berdaya. Alhamdulillah, MPTT hadir memberikan solusi dan memberikan jawaban-jawaban dengan kajian-kajian ilmu tasawufnya, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan rasa syukur saya atas nama pemerintah dan mengucapkan terima kasih kepada Majelis Tauhid Tasawuf yang telah berdiri dan mendapatkan tantangan dan memberikan perkembangan dan kemajuan itu. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu dan sahabat sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, atas pendekatan-pendekatan rohanian yang disampaikan Pak Buya, saya insya Allah Pak Buya, mungkin dengan banyak para ulama-ulama yang berbeda, saya juga melakukan pendekatan-pendekatan juga, supaya semuanya tidak ada benturan-benturan, tidak ada sekat-sekat, ada pemilihan-pemilihan lagi, bahwa ini dikatakan sesat, ini tidak sesat. Bagi saya, asalkan dan sepanjang rakyat dan juga masyarakat yang beragama Islam mendapatkan perlindungan terhadap pengkajian ilmu yang memberikan faedah dan kemanfaatan untuk Islam, untuk pendekatan kita kepada Allah, maka semuanya wajib dilindungi, semuanya wajib untuk mendapatkan kepastian hukumnya, Bapak Ibu sekalian. Dan tentunya mungkin perbedaan-perbedaan pandangan ini akan kita cairkan dengan pendekatan musyawarah yang lebih kita utamakan. Dan saya mengharapkan Abuya untuk bisa bersabar ketika menghadapi cobaan dan tantangan itu, dan saya yakin Abuya punya skenario lain yang mungkin sudah dirancang untuk kita semua agar masyarakat kita ini bisa tentram, adil, makmur, dan sejahtera dalam menghadapi semua yang menjadi percobaan dan juga tantangan itu sendiri. Bapak Ibu dan sahabat sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu atas nama pemerintah punya harapan Abuya. Harapan besar kami atas nama pemerintah ini, kita menginginkan bahwa era kepemimpinan yang baru bagi kami, harapannya sangat tinggi Abuya. Alhamdulillah saya dengan Bang Zaman Akli didukung. Dari 152 desa, hanya 5 desa yang kami gagal untuk memenangkan pertarungan kemarin. 9 kecamatan, alhamdulillah sapu bersih Abuya. Menunjukkan masyarakat memberikan dukungan yang luar biasa. Mungkin Abuya sama dengan tantangan saya. Dulu waktu saya pilkada Abuya, saya dicaci. Saya dengan ujaran kebencian yang luar biasa. Saya difitnah. Saya di bermacam cara mereka ingin kalahkan saya. Tapi insya Allah Abuya, mungkin nilai tasawufnya, nilai keilmuannya itu ada tinggi kepada Abuya. Paling tidak saya di bawah yang lagi belajar bahwa tidak perlu membalas, apalagi mendendam terhadap perasaan penyakit hati yang mungkin saya rasakan terhadap ujaran kebencian dan fitnah yang dilakukan ketika saat kampanye. Insya Allah Abuya, saya tidak akan menggunakan kekuasaan yang Allah sedang titipkan kepada saya ini, dan masyarakat berikan amanah pada saya untuk membalas semua ujaran kebencian, dan kekuasaan ini saya pergunakan untuk memberikan keadilan ke semua umat dan seluruh rakyat Kabupaten Aceh Berdaya, baik yang memilih maupun yang tidak memilih kami, Bapak Ibu sekalian. Dan tentunya harapan besar, doakan pemerintah ini berjalan dengan baik, didukung dengan program Abuya, apalagi Abuya sudah menyampaikan program sholat tepat waktu. Ketika kumandang azan, kita akan buat peraturan bupatinya Abuya. Insya Allah pemerintah Kabupaten Aceh Berdaya yang pertama sekali ya, yang akan melakukan proses regulasi pembuatan produk hukum yang namanya peraturan bupati. Nanti aparatur ASN dengan sampai ke bawah ke tingkat desa itu kita wajibkan untuk sholat berjamaah. Tidak ada lagi transaksi jual beli, Haji Bus. Nyoke dibilang pedih hanali. Jadi ketika azan bukan tutup kedai, hana tayu tutup kedai cik. Tapi kita tutup misalnya proses transaksinya hanya untuk dibuat tanda saja bahwa sedang melaksanakan sholat. Betapa indahnya Kota Blangpidi dan kota-kota di Kabupaten Aceh Berdaya, setiap kumandang azan semuanya menjegerakan untuk sholat berjamaah. Betapa indahnya rakyat kita semuanya berkunjung ke masjid, ke langgar, ke surau, ke musola, ke menasa untuk memakmurkan masjidnya. Nah, yang diciptakan ketika itu dalam kemakmuran masjid itu ada rasa nilai toleransi, nilai kesejahteraan kita, nilai rasa kesehatan yang kita dapat dengan tali silaturahmi yang kita pupuk ketika setiap sholat kita saling berjabat tangan, Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika silaturahmi ini kita
tinggikan, insya Allah akan ada keberkahan rezeki dan umur panjang yang kita dapatkan sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tentunya harapan dari masyarakat besar sekali kepada kami, baik hanya soal infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi baru, tapi paling tidak saya memulai dengan pendekatan kerohanian, pendekatan untuk menggerakkan semua masyarakat untuk takut pada nilai iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau imannya sudah ada, takwanya sudah didapatkan, insya Allah semua urusan dunia akan dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kata hadis Rasulullah, jika kita ingin dipermudah urusan, maka perbaikilah sholat kita. Jika sholatmu sudah beres, insya Allah Allah yang akan membereskan kehidupan kita, insya Allah. Saya pikir itu Bapak Ibu sekalian. Saya mendoakan Abuya sehat terus, sehat dengan mudah-mudahan bisa kuat memberikan kajian ilmunya. Urusan yang lain-lain izinkan saya yang membereskan, Abuya. Saya pikir itu yang saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang baik ini. Kepada kita semua saya minta maaf, dan pada Allah saya minta ampun. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya yang bergebu-gebu dan sangat bersemangat, dan insya Allah kami yakin kepada beliau dengan izin Allah Subhanahu wa taala menjadi pemimpin yang amanah dan adil dan bermartabat di Kabupaten Aceh Barat Daya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya yang terakhir acara kita adalah bimbingan, nasihat dan juga doa yang akan disampaikan oleh guru kita bersama Abuya. Pada Abuya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Pada siang hari yang berbahagia ini kita mendapat kehormatan dengan kekunjungan Bapak Bupati bersama wakil dan juga unsur Bapeda Aceh Barat Daya, di mana kita dapat bertemu muka dan dapat bersilaturahmi dengan kegunaan bahwa bagaimana sabda Nabi, simpani tidak saluhal ummah wa idza fasada fasadal ummah, al ulama wal umara. Ada dua golongan, bila mana dua golongan ini mereka baik maka umatnya baik, bila mana jelek maka umatnya jelek. Itu ulama dan umara. Mana umara tadi penting kita telah menyampaikan isi hatinya dan bagaimana keinginannya supaya rakyat di Abadiyah ini menjadi hamba Allah yang baik. Kemudian mengapa terjadi di Aceh? Nah, saya ditanyakan oleh Komandan Brimob malam kemarin dia datang, saya Abu di Polda. Saya bertanya pada Abu, kapan Aceh ini
disebut dengan Serambi Makkah. Dan kapan Aceh itu diadakan untuk melaksanakan bina syariat Islam. Maka saya menjawab bahwa saya juga tidak tahu kapan Aceh menjadikan Serambi Makkah, kapan Aceh dapat menjalankan bina syariat Islam. Cuma saya mengatakan yang belum ada di Aceh yaitu menjalankan dinas hakikat Islam. Karena mereka menjalankan dinas syariat Islam. Hakikat Islam dengan pengertian ajaran kesucian, tasawuf, itu mereka belum dapat untuk melakukan. Kalau kita hanya memperjuangkan syariat Islam, namanya sembahyang, akidah, akhlak, itu syariat Islam untuk memperbaiki zahir. Tapi untuk memperbaiki batin, hakikat Islam, supaya hati kita bersih daripada sifat-sifat nafsu yang jelek, supaya hati kita selalu hudur pada Allah, melihat yang terjadi ini adalah perbuatan Allah, dari sifat Allah, berasal dari Allah. Kita bisa menghilangkan wujud kita di dalam wujud Allah. Itu hakikat Islam. Jadi hakikat Islam itu nyawa daripada syariat Islam. Jadi kalau sifat-sifat bagus dan kebaikan Allah itu telah bersemi di dalam hati kita, telah tampil, maka mudah kita untuk melakukan salat, untuk berakhlak baik, untuk kita beriman, tauhid yang lepas daripada syirik dan kenikmatan. Jadi rupanya komandan dari BRIMOB ini dia paham gitu. Saya buku juga menjadi lapangan karena beliau ini berasal dari kota Nepal. Kota Nepal, Tapanuli Selatan. Itu perkembangan tarikat cukup bagus. Abu, sekalipun saya tidak belajar, tapi saya mendengar Abu. Jadi itu sangat bagus. Jadi makanya nampaknya dari pemerintah ini, penjabat ini ada yang paham juga, tapi belum berani untuk memperjuangkan. Saya memperjuangkan hakikat Islam. Saya dianggap sesat, disesatkan baik oleh MPU Aceh, oleh MPU yang ada di tingkat 2 dan ulama-ulama pesantren. Ajaran Abu Amran yaitu mencerahkan hakikat Islam, bahwa tidak ada yang ada kecuali Allah. Dia sudah jadi Allah. Nah, ini dakwah daripada mereka yang tidak paham ajaran kesucian. Makanya penyampaian tasawuf kalau di Banda Aceh itu kadang-kadang kita tidak dapat keizinan dari MPU, dari pemerintah, tapi kita terus untuk melaksanakan. Jadi alhamdulillah sekarang hanya itu sudah tidak ada lagi, sudah lancar. Karena gubernur sendiri sudah menerima kita dan sudah masuk tarekat. Dan juga Abu Razak, ketua KPA, telah masuk tarekat. Jadi menunjuk Abu sebagai wali agama Aceh. Sultan-sultan mulai dari Teming sampai Sikil itu menunjuk Abu sebagai Qadi Mufti Malikul Adil. Jadi kita merencanakan menciptakan langkah pertama inilah salat.
Karena Al-Quran mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sembahyang itu dapat melarang daripada berbuat keji dan munkar. Tapi salat yang bagaimana? Jadi nanti diajarkan oleh tempu-tempu kita. Salat yang khusyuk, salat yang hujur hati, salat yang istiqamah dan ikhlas. Sebagaimana Allah berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh menang orang yang beriman yang mereka sembahyang khusyuk. Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka bagi orang yang sembahyang yang mereka itu lalai di dalam sembahyang, tidak teringat Allah. Nanti kepada Pak Bupati juga akan menunjuk guru-guru, bukan hanya dia sembahyang tahu cara pun, tapi tahu khusyuk dan hujur. Kalau di dalam ilmu fikih sembahyang berjamaah itu lebih baik daripada sembahyang tidak berjamaah. Yaitu dapat 27 tingkatan pahala sembahyang berjamaah. Kalau dalam tasawuf sembahyang zuhur yang khusyuk lebih bagus daripada beribu-ribu sembahyang orang yang tidak khusyuk dan tidak zuhur. Jadi juga apakah di masjid, di posko-posko diajarkan bagaimana sembahyang yang khusyuk dan hibur. Jangan hanya diperintahkan saja, cuma dilatih mereka sembahyang. Mulai daripada Fatihah dengan tajwid dan makhraj yang bagus. Dan juga dengan melakukan rukun salat yang benar, itu hatinya berjalan kepada Allah, terlihat keberadaan Allah. Karena kita melihat dengan sifat-sifat Allah ini, maka ada alam semesta, ada rezeki kita, ada kesehatan. Sehingga kita lupa kepada lain. Mari kita dapat sembahyang dengan bermakna. Para hadirin hadirat, marilah sama-sama kita doakan pemimpin kita ya, untuk Pak Bupati dengan wakil dan juga usul, yaitu pemerintah kita di Adia ini benar-benar dia dapat menjalankan amanah dari Allah sebagai pemimpin. Nanti akan ditanyakan di akhirat pemimpin dulu. Bagaimana firman Allah, idza ahlakna wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha. Di mana bila mana Allah menghendaki satu kampung, diperintahkan pemimpin kampung amarna mutrafiha. Bapak saku dia, kan mereka tidak peduli dengan amanah perintah Allah, maka dihancurkanlah oleh Allah kampung. Mudah-mudahan pemimpin kita Allah pemimpin yang benar dan dapat mengikuti sunnah Allah dan Rasul sebagai contoh suri teladan bagi rakyatnya. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi. Allahumma ajil rahmatan ni'mah wal barakah. Assalamu alayna wa ala al-muslimin. Al-Fatihah.
صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. Baiklah, agenda kita acara pada hari ini sudah selesai. Satu agenda lagi yaitu makan bersama yang telah disediakan oleh panitia pada Bapak Bupati beserta jamaah sekalian. Kita lagi ya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aja, kepala terus ini ya. Kamu tinggal apa? Tangan ini putar, tangan ini. Arahkan ke sana terus. Satu lagi. Sini belajar dulu. Tenang, dia kita apa? Yang penting orang itu. Kalau kamu kalau mau balik sana nih, Mbak, hati-hati. Jangan dulu. Ini aja. Biar orang. Jangan cepat kali. Ya. Santai ya. Nah, gini aja. Nah. Ya. Begitu lah. Aduh, cepat kali. Lanjut. Lanjut, ikutlah. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2. Kamu belakang sini dulu. Nah, ini Pak Ketong. Ini Pak Ketong nih. Mantap. Oh, enaknya. Bacuk bang. Kamu kasih lihat ya. Maaf Pak, agak serong bacuk Pak, agak serong bacuk, yang Melayu agak serong. Bacai. Ikut dah. 1, 2, 3, sekali lagi. 1, 2, 3.
Abang. Tenang aja. Hah? Ambil. Nah ni. Bis. Pegang ni. Tidak. Jom balik. Jom balik. Tidak. Oke, Bang, kenapa? Tahan. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Senyum, Pak. Belum tu lagi. Tu apa kan? Nah, bandu lu. Nenek lu aneh hati. Bami. Dalam ketua MP rumah dia. Hah? Kok MP nya sama MP đẻo không? Qua đây, tại đây. À, đúng mà làm video vậy. Pemberitahuan kepada seluruh jamaah P2T dan FP2T bahwasanya besok hari ada pengkajian bersama Umi dan Nyak di Kampung Gohang. Jam setelah 13 setelah dulu bilangin kepada seluruh jamaah P2T dan FP2T besok ada pengajian bersama Umi dan Nyak di Kampung Gohang, Bangli. Setelah dulu. Sekian demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah.
Pak kecil teladan. Masih oh. Betul lah. Nya kecil teladan. Di Bogor ada, di seluruh Sumatera ada. Bersama Sekda Senior. Dan pejuang muda. Penjaga duit depan ni. Penjaga balai. Oh. Biar masuk. Kan tu. Awak dah lagi ke kau. Siho depan ni. Naji apa? Mandi Bang. Bang, apa ni?
Dengan aku pokok tak kaya kan. Mulai di dunia itu anaknya lah. Terima kasih kamu. Dan gimana rezeki? Oh lagi.
Tak ada.